Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Limulfairo, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, bidang studi fisika. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan salah satu aspek pemahaman dalam UBD, yaitu aspek kemampuan interpretasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang aspek kemampuan interpretasi, aspek pemahaman peserta didik dalam UBD sendiri terdiri dari 5 kemampuan. Kemampuan yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan, yang kedua kemampuan interpretasi, yang ketiga kemampuan aplikasi, yang keempat kemampuan perspektif, dan yang kelima adalah kemampuan empati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan lebih jauh terkait kemampuan interpretasi. Ada beberapa aspek terkait kemampuan interpretasi atau ada beberapa rubrik terkait kemampuan interpretasi. Yang pertama yaitu bermakna, yang kedua berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, dan yang kelima adalah membuat jelas. Bermakna sendiri menurut KBBI artinya mengandung sebuah arti penting, di mana hasil interpretasi tidak hanya sekedar teori abstrak, melainkan sesuatu pengetahuan yang mengandung arti penting. Hal ini dikutip dari Wiggins and McTighe tahun 2005. Sehingga interpretasi secara bermakna artinya mengonstruksi berbagai informasi yang ada dari suatu fenomena atau suatu objek yang diinterpretasi menjadi suatu pengetahuan yang memiliki arti penting, atau dengan kata lain menerjemahkan berbagai informasi yang ada kemudian dikonstruksi sehingga terbentuklah suatu pengetahuan yang memiliki arti penting. Yang kedua yaitu berbagai wawasan. Menurut KBBI, arti kata wawasan meliputi hasil memawas, meninjau, atau memandang. Lebih lanjut dalam KBBI, arti wawasan juga dikaitkan dengan konsepsi atau cara pandang. Berdasarkan penjelasan tersebut, wawasan sebagai konsepsi atau cara pandang tentunya memerlukan objek atau permasalahan. Kegiatan menginterpretasi yaitu kegiatan menerjemahkan atau menginterpretasikan suatu objek atau permasalahan. Sehingga dalam menginterpretasi suatu objek atau permasalahan, seorang siswa harus mampu mengaitkan berbagai pengetahuan dan konsep yang dimilikinya serta berbagai sudut pandang yang kemudian akan dikonstruksi menjadi sebuah pengetahuan atau informasi yang bermakna. Yang ketiga yaitu signifikan. Signifikan merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu significant. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, signifikan berarti penting. Nah, dalam hasil interpretasi siswa mampu menunjukkan informasi penting atau informasi yang signifikan dari hasil interpretasi yang telah dilakukannya. Jadi signifikan ini memiliki makna sedikit mirip dengan bermakna. Pada signifikan ini, siswa sudah melakukan interpretasi sehingga didapatkan suatu hasil. Nah, dalam hasil interpretasinya itu, siswa mampu menunjukkan informasi penting mana yang harus sampai kepada pembaca atau pihak yang diinformasikan, seperti itu. Nah, informasi yang disajikan dalam hasil interpretasi merupakan informasi yang penting serta diinterpretasikan secara menyeluruh sehingga mampu menyajikan satu kesatuan informasi yang penting. Jadi hasil interpretasi ini harus disajikan secara utuh dan menyeluruh sehingga informasi yang disampaikan tidak terpenggal-penggal dan mengurangi tingkat signifikannya. Yang berikutnya yaitu ilustratif. Ilustratif menurut KBBI artinya mampu menggambarkan, di mana melalui ilustrasi, hasil interpretasi yang nampak abstrak dapat tersaji secara jelas dan terhubung antara satu informasi dan informasi lainnya sehingga dapat ditemukan makna dari hasil interpretasi. Hal ini dikemukakan oleh Wiggins and McTighe pada tahun 2005. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa hasil interpretasi yang dilakukan oleh siswa ini mampu menggambarkan suatu kondisi dari objek atau fenomena yang ditafsirkan, di mana gambaran dari suatu kondisi ini merupakan hubungan antara berbagai informasi yang dikaitkan satu sama lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah membuat jelas. Selain signifikan, beragam wawasan, dan bermakna juga ilustratif, hasil interpretasi juga harus membuat
informasi yang awalnya disajikan dalam suatu objek itu kurang jelas, diperjelas dengan hasil interpretasi. Jadi peserta didik harus mampu menginterpretasi suatu objek secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda terhadap hasil interpretasi yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan pengertian jelas menurut KBBI sendiri, yaitu gamblang, nyata, dan tidak ragu-ragu. Interpretasi harus dilakukan secara utuh, lengkap, dan mendalam, sehingga informasi yang disajikan dari hasil interpretasi memberikan informasi yang lebih jelas daripada objek sebelum diinterpretasi. Jadi kegiatan interpretasi ini sendiri yaitu memberikan informasi secara lebih jelas lagi dari suatu objek yang diinterpretasi, baik itu wacana ataupun grafik. Baik, sekian pemaparan saya terkait dengan kemampuan interpretasi yang perlu dimiliki peserta didik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.